Halo, kembali lagi dengan kami dalam di Multipool Channel. Kali ini kami akan membahas tentang proyek lanjutan perihal pengerjaan kolam renang umum untuk sebuah hotel di Manado, Sulawesi Utara. Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami terlebih dahulu dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Seperti yang kita semua tahu, kolam renang tidak hanya dapat diciptakan sebagai fasilitas pribadi yang berada di tiap-tiap hunian. Sebuah kolam renang saat ini juga menjadi daya tarik yang sangat memikat para wisatawan dalam berkunjung ke sebuah tempat wisata ataupun tempat bermalam. Sebagai sebuah fasilitas olahraga yang menyegarkan dan dapat menyentuh seluruh kalangan, baik dari anak-anak sampai manula sekalipun, kolam renang masih menjadi fasilitas penunjang favorit saat berwisata. Tidak hanya sebagai tempat berolahraga saja, kolam renang juga dapat menjadi sarana terapi kesehatan untuk beberapa manula yang membutuhkan. Oleh sebab itulah, fasilitas kolam renang saat ini bisa dibilang sebagai fasilitas wajib sebuah tempat wisata ataupun tempat bermalam. Dan pada kesempatan kali ini, kami dipercayai untuk mengerjakan kolam renang sebuah hotel yang terdapat di Manado, Sulawesi Utara. Dan inilah dia perjalanan kami. Halo pemirsa, salam sejahtera. Ketemu lagi bersama kami di Multipool Channel. Pemirsa, pada hari ini tanggal 25 November 2020, kami serta rombongan tim dari tim Multipool ingin melakukan perjalanan kembali keluar pulau. Kali ini kami akan melakukan perjalanan tepatnya di daerah Manado, Minahasa Utara. Pemirsa, perjalanan kami masih sama, start pembuatan kolam renang. Kali ini kami ingin melakukan pembuatan kolam renang di Kota Manado, salah satu hotel di Kota Manado, Minahasa Utara. Itu bagi pemirsa yang terus ingin mendapatkan informasi seputar pembuatan kolam renang, terus datang. Terima kasih. Kolam renang yang nantinya berada di lantai 2 sebuah hotel bintang 5 ini nantinya akan memiliki ukuran panjang di angka 24 meter dan juga lebar di angka 10 meter serta dengan kedalaman 140 cm untuk kolam utamanya. Dan untuk kolam anak nantinya akan memiliki ukuran di angka 12 meter untuk panjangnya dan lebar di angka 10 meter serta kedalaman di angka 70 cm. Kolam renang ini pun dibantu dengan sistem sirkulasi skimmer. Dengan ukuran kolam renang yang cukup besar, maka kolam renang ini setidaknya akan membutuhkan minimal 3 buah box skimmer di salah satu sisi kolam renang ini. Sebenarnya,
Proyek satu ini adalah melanjutkan dari proyek yang sudah kami kerjakan sebelumnya. Dikarenakan saat itu bangunan utama hotel ini belum selesai dan masih harus menunggu beberapa sisi hotel yang harus dikerjakan, oleh sebab itu pengerjaan kolam renang ini kami hentikan sementara sampai tahap pengecoran sesuai dengan keinginan owner. Karena pembuatan kolam renang ini cukup lama dihentikan, oleh sebab itu pertama kali yang kami lakukan saat kembali ke tempat ini adalah melihat dan memastikan bahwa instalasi dan konstruksi yang kami sudah kerjakan sebelumnya masih dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun ada beberapa kendala pada instalasi pipa kolam renang yang harus menyesuaikan dengan konstruksi dari bangunan utama, seperti beberapa jalur pipa yang terpotong, maka kami wajib untuk melakukan pembuatan jalur pipa baru yang harus disesuaikan dengan bangunan utama hotel ini. Pengecekan keadaan ruang mesin pun tak luput dari pantauan kami. Sebelumnya, beberapa alat penunjang sirkulasi kolam renang ini memang sudah terpasang, seperti sand filter dan rangkaian pipa-pipa lain yang nantinya akan dihubungkan dengan pompa kolam renang ini. Dalam menunjang proses sirkulasi yang optimal dari kolam renang ini, maka setidaknya 3 buah pompa dengan kekuatan masing-masing di angka 5,5 HP akan dipasangkan di dalam ruang mesin ini. Tidak hanya itu saja, 3 buah sand filter berukuran besar pun sudah disiapkan sebagai filter untuk menyaring kotoran-kotoran agar air yang dihasilkan dari kolam renang ini dapat jernih dengan maksimal dan terjaga kesehatannya. Untuk kapasitas sand filter tersebut, masing-masing dapat menampung media pasir kurang lebih sebanyak 850 kg. Setelah pengecekan semua hal yang bersangkutan dengan kolam renang ini sudah kami kerjakan, kami melanjutkan briefing dengan tim kami terlebih dahulu sebelum memulai pengerjaan. Briefing untuk kami sangat diperlukan sebelum memulai pekerjaan. Berbagai macam arahan langsung disampaikan oleh project manager di Multipool sendiri. Hal ini juga sangat berguna untuk menegaskan kembali akan peran masing-masing anggota tim dalam pengerjaan kolam renang ini. Setelah briefing, hal pertama yang harus kami lakukan dalam pengerjaan kembali kolam renang ini adalah pembersihan area kolam renang dan sekitarnya. Karena konstruksi ini sudah dibiarkan selama sekitar lebih dari 2 tahun, maka tidak heran jika cukup banyak puing dan sampah dari sisa-sisa konstruksi bangunan utama pada kolam renang ini. Walaupun pembersihan area kolam renang ini cukup memakan waktu, tapi dengan kerjasama yang baik, akhirnya tim kami dapat membersihkan setidaknya dalam jangka waktu sekitar 5-6 jam pengerjaan saja. Dengan dibantu setidaknya 4 orang pekerja, kami pun melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pencucian area kolam renang ini. Pencucian ini dilakukan agar memastikan area kolam renang ini kembali bersih dari kotoran dan sisa-sisa puing bangunan utama. Dalam proses pencucian ini, kami tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Setelah itu selesai, kami melanjutkan dengan proses pemberian lapisan cold bond dan water glass pada seluruh sisi kolam renang. Untuk bahan pembuatannya sendiri, cukup hanya dengan menggunakan semen, cold bond, water glass, dan juga air. Setelah semua tercampur dengan sempurna,
kami melapisi dinding kolam renang terlebih dahulu dengan cairan yang sudah dibuat sebelumnya. Tapi, sebenarnya apa fungsi cairan tersebut? Adukan tersebut sebenarnya cukup memiliki banyak fungsi. Antara lain seperti melekatkan berbagai macam plesteran pada permukaan yang tidak kasar, memperbaiki keretakan-keretakan pada tembok, dan sebagai bahan penyambung beton lama dengan beton baru. Untuk selanjutnya, setelah proses pelapisan tersebut sudah selesai, kami akan melanjutkan ke tahap waterproofing dan pemasangan mozaik untuk seluruh sisi kolam renang ini. Dan untuk mengetahui hasil akhir dari kolam renang, pastikan Anda terus memantau channel kami agar mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih seputar dunia perkolam renang. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa.